bertanya susah di jalan gitu. Ya Pak? Terima kasih. Tentunya ini merupakan ya tentang pinjaman era digital. Ya. Memang kita tidak menutup kemungkinan hal ini akan ada di depan realita kita dan akan kita lakukan. Secara dibilang semuanya hanya terjadi. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan saya ini prinsip kerja dari perputaran uang dari mulai dari kita anggap invest kan invest masuk 2 juta 25.000 kan invest ini invest awal untuk menjadi member Ya. nah, prinsip kerjanya sehingga mencapai nanti kita mengambil waktu 5 tahun atau 10 tahun itu prinsip kerjanya bagaimana? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Saya jelaskan agak rinci ya. So teman-teman, mengapa pertanyaannya simpel ya? Mengapa prinsip kerjanya bagaimana poin ini dari saat ini hingga ke depannya 5 tahun bagaimana bisa naik harga? Ya kan itu sebenarnya tujuannya, oke? So teman-teman, poin ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu namanya pre-ICO, ICO, listing di market. Oke. So pre-ICO ini bulan depan. ICO ini targetnya 2022. Listing market targetnya 2024. Ini semua target. Bisa di depan, bisa lambat, bisa, ya, bisa. Tapi paling bisa jadi selama 1 tahun ya 2025 atau coba 1 tahun 2023 bisa, ya. Karena kita nggak bisa memberikan pasti, yang pasti itu cuma yang bisa berkali pasti itu cuma yang di atas, oke? Ya. So apa sih beda pre-ICO, ICO dan listing market? Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Di pre-ICO ini, ya, sebenarnya ini bukan bersifat investasi, bukan bersifat penjualan, tapi bersifat hadiah. Di mana produk aplikasi Gojek kita memberikan si token senilai sebanyak 21 juta si token. Jadi cuma 20 juta si token yang kita berikan kepada para member kita. Caranya gimana? Seperti saya bilang, tukar si gold dan si voucher. Oke? Tetapi bagi teman-teman yang mengeluarkan uang, kalau ada si gold, ada si vouchernya, ya silakan supaya mendapat kesempatan di awal ini. Oke? Kalau nanti di 2022 bukan bersifat hadiah lagi, kita bersifat penjualan perdana. Kalau teman-teman mungkin kalau di saham pernah dengar IPO, Initial Public Offering, di mana suatu perusahaan menjual sahamnya sebelum masuk Bursa Efek Jakarta. Itu disebut IPO, ya. Kalau di sini kita disebut ICO, Initial Public Offering. Kita jual koin kita sebelum masuk market. Market kita apa? Kalau saham kan Bursa Efek. Kalau kita namanya exchange. Saat ini sudah banyak Pak exchange di Indonesia, ya. Seperti Indodax, Toko Kripto dan lain-lain. Oke. So ini penjualan perdana. Penjualan perdana ini adalah 80 juta yang kita jual. Oke. Kalau di listing di market, ya itu sudah bebas. Kalau kita sudah di market, sudah bebas penjualan. Di mana 20 juta dan 80 juta ini yang sudah kita terima duluan, ditambah hasil stake kita ini maksimal berapa 200 juta. Oke. So di sini bagaimana konsep ICO ini? Karena konsep ICO ini tidak memakai harga sebenarnya, memakai nilai. Yang saya sebut tadi si gold plus si voucher. Tapi kalau dikalikan, kalau dianggap si vouchernya 100.000 ya, atau 1.700 tadi ya, 170.000 ya, artinya nilainya itu lebih kurang sekitar 2.000 ya, 2.000 bisa jadi sampai 10.000. Oke, ada 8 ronde di sini. Oke, setiap rondenya
2,5 juta supporter. Jadi totalnya 20 juta, kita bagi dalam 8 ronde, setiap ronde itu 2,5 juta. Ya. Saat ini teman-teman yang lagi bergabung ini lagi mengumpulkan ronde pertama. Ronde pertama itu perlu launchingnya sekitar bulan depan. Sampai saat ini 2,5 juta ini teman-teman sudah terjual sekitar 2 juta. Sisa 500.000 saja. Makanya kalau mau buruan. Kalau enggak akan masuk ronde kedua. Kalau masuk ke ronde kedua gimana? Nilainya naik. Jadi setiap satu ronde itu nilainya akan naik 30%. Ya, dari nilai sekarang. Tetap sama 2,5 juta, tapi sekarang harganya sekitar 2 juta. Nah, kalau nanti ronde kedua ya, kalau dihitung jadinya sekitar lebih kurang 2.700.000 mungkin, atau 2.600.000. Oke? Setiap ronde akan naik sekitar 30%. So di sini di pre-ICO ini enaknya apa? Selama 8 ronde harganya nilainya pasti naik terus, nggak ada turunnya. Ya. Di ICO itu juga sama, akan dimulai dari harga 15.000 sampai 100.000. Ya. Dan juga harganya akan naik terus. Akan turun. Oke. Tetapi nanti di 2024 kita masuk STJ ya, harganya dimulai dari 150.000. Tapi setelah 150.000 masuk market, ya, ini bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nggak tentu lagi, karena market yang menentukan. Banyak yang jual, dia turun. Banyak yang beli, dia naik. Oke? So saya ingin cerita. Ini saya bilang, mengapa kita jangka panjang? Teman-teman, kita di sini kita nggak bisa jual saat ini. Kalau mau jual pun itu cuma bisa jual ke sesama member yang mau. Ya. Tapi kalau di sini, kalau sudah di market, kita bisa uang kapanpun. 1 menit jadi uang. Sama seperti Bitcoin sekarang 1 menit sudah jadi uang. Ya. Tetapi apa resikonya? Ya jangan jual ketika harga turun. Makanya saya bilang jangan pakai uang dapur, kita harus pakai uang dingin. Dan kita bisa jangka panjang. Jadi kita tunggu sampai harganya naik sesuai target kita, baru kita jual. Kalau harganya turun ya jangan jual dong, rugi. Ya, oke. So teman-teman, mengapa cara kita, apa potensi kita sehingga harga kita akan bisa naik? Ya. Mengapa harga Bitcoin dari 120 rupiah 11 tahun lalu sekarang bisa menjadi 800 juta? Mengapa harga Ethereum bisa naik? Mengapa sekarang dari puluhan ribu koin yang sudah pernah ada 80% semua naik? Apa alasannya? Karena bisnis mata uang digital itu memakai konsep emas. Saya tanya teman-teman, emas itu di mana itu turun? Tapi kalau dalam waktu rentang 4 tahun naik nggak? Naik. Mengapa emas dalam waktu rentang 4 tahun itu selalu naik? Apa alasannya? Supply-nya terbatas. Oke? So sama. Permainannya adalah permainan demand dan supply. Ketika suatu barang diciptakan cuma sekian dan banyak orang mau, harga akan naik terus. Sama, kita cuma ciptakan koin kita berapa? 800 juta. Kalau satu orang pegang 1.000, kita bilang minimal satu orang pegang 1.000 lah. Artinya cuma 800.000 orang. Betul? 800.000 orang. Satu Jawa Timur ini sudah berapa juta orang? Apa mungkin nggak harganya nggak naik? Ini simple. Kenapa bisa naik? Karena stoknya terbatas, orang berebut. Ya, sama dengan Bitcoin yang lain-lainnya. Orang berebut. Oke? Alasan kedua, mengapa juga mata uang ini oke. Tapi Pak, kalau orang tidak kenal, mengapa orang mau beli? Kalau nggak ada orang beli, juga nggak bisa naik. Oke? Teman-teman, saya kasih satu ilustrasi ya. Ada punya uang pinjam? Ya.
Oke. Makasih lah. Hah? Dapat hadiah ini kan? Nanti dapat nanti dapat. Ya. Ini berapa? Hah? Ini 100.000 ya. Di Canada ada tulisan 100.000 dan diakui oleh Bank Indonesia. Tapi kalau nggak ada tulisan 100.000 ini apa? Mas, Ki bilang dulu. Oke. Ya, silakan Pak. Jadi apa itu uang sebenarnya? Ini saya flashback dulu ke masa lampau ya. Teman-teman, dulu ada nggak mata uang ini? Uang seperti ini? Zaman dulu? Nggak ada. Zaman dulu gimana? Sistem barter. Betul? Awalnya dulu sistem barter. Bisa contoh, saya ternak ayam. Pak Isra ternak kambing nih, ya kan? Sudah bosan sih makan ayam terus. Saya ketemuin Pak Isra lah. Pak Isra, saya minta satu kambing dong. Mau berapa ayam? Pak Isra ditanya, oke boleh, saya tukar dengan 10 ekor ayam. Mahal betul. Saya kasih 5 lah. Enggak 10, 5. Lama-lama bakal juga. Ya kan? Kekurangan dari sistem barter adalah tidak sulit untuk mencapai kesepakatan tunggal. Oke? So, manusia ini kan selalu pintar, selalu berevolusi, ya. Akhirnya diciptakanlah mata uang asli. Mata uang utama di dunia sebenarnya benar itu apa? Emas, yaitu dinar. Di dalam kitab Atuan ada dijelaskan, ya. Dinar, ya. Dinar itulah sebenarnya mata uang yang resmi. Emas. Mengapa emas? Karena supply-nya terbatas, maka itu harga emas selalu naik. Jadi beli ayam itu dipatok sudah 2 emas, beli ini 1 emas, beli ini berapa dinar, sehingga orang tidak ribut lagi. Oke? Tetapi apa kelemahannya kan? Ya, contoh, saya mau beli tanah di 10 hektar di sini, berapa banyak dinar harus saya bawa? Berapa ton emas saya harus bawa? Betul nggak? Susah untuk dibawa kemana-mana. Bisa jadi di jalan dirampok saya. Ya berapa mobil kan isi emas, ya, mobil isi emas semua, ya kan? Akhirnya dulu dibuatlah uang kertas, ditulis, distempel oleh kerajaan. Inilah uang kertas, ya. Dan sekarang jadi seperti ini karena sudah ada printer bisa cetak, ya. So emas uang ini sebenarnya cuma pengganti, ya. Uang ini sebenarnya cuma pengganti apa? Dari cadangan devisa emas negara. Oke? Dulu ketika uang kertas dibuat, ada kesepakatan bahwa uang itu dicetak berdasarkan jumlah stok emas yang ada di bank sentral. Contoh, ketika bank sentral cetak uang 1 miliar, artinya dia harus siapkan simpan emas senilai 1 miliar. Tetapi berjalan seiringnya waktu, suka-suka cetak. Teman-teman, ya, yang perokok. Sekarang harga satu bungkus rokok berapa, Pak? Hah? 20.000. 10 tahun lalu berapa? Hah? 10 tahun ke depan naik terus nggak? Kenapa bisa naik terus? Inflasi. Karena apa? Ini penyebabnya. Ini yang membuat ekonomi menurun sebenarnya. Inflasi, ya kan? Rokok mungkin naiknya sekali-sekali. Coba yang di pasar, cabai, wah, sebulan sekali bisa naik ya. Betul nggak, Bu? Bawang sebulan sekali bisa naik ya. Gula kadang sebulan 2 bulan udah naik. Gaji bisa naik. Betul nggak? Setuju? Iya. Ya kan? Jangan salah Pak Jokowi. Makanya kita sebenarnya digital, jangan andalkan gaji. Setuju? Setuju ya? Oke. So teman-teman, inilah kelemahan mata uang ini, uang rupiah ini. Mengapa? Pemerintah atau bank sentral mereka kadang sudah bisa mencetak seenaknya. Ketika dicetak berlebihan, ini mempengaruhi perekonomian. Ya, maka itu ketika 2009
Bitcoin diciptakan, yang saya cerita tadi, Ethereum 2014 Ethereum diciptakan orang-orang yang mengerti ekonomi, orang-orang yang mengerti perekonomian. Mereka mulai menyimpan asetnya di digital. Kenapa? Karena sudah memakai satu teknologi bernama teknologi blockchain. Artinya, ketika koin ini dibuat, itu langsung disiapkan. Koin ini cuma punya lah, seperti kita token tadi 800 juta. Koin ini nggak bisa berubah lagi, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Cuma 800 juta ketika sudah dibuat, ya. Sehingga membuat koin ini pasti stoknya terbatas, ya. Dan ketika permintaan banyak, harganya naik. Paham? Paham ya? Jadi ini untuk saya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. So bagaimana cara perusahaan kita membuat harganya semakin tinggi? Oke. Apa keunggulan dari token kita? Ada 3 keunggulan. Yang pertama, kita punya perusahaan. Perusahaan kita ada, owner kita ada, anak karya bangsa Indonesia dan Bank Indonesia punya database yang sangat besar. 270 juta dijual. Ini cuma 800 juta. Satu orang ambil 1000 dah habis kan? Ya. Inilah kelebihan kita punya perusahaan. Jadi bukan koin-koin yang dulu pernah ya ada orang buat koin nanti hilang, scam, ya. Kita ada perusahaan, dan perusahaan kita punya bisnis real di Batam. Dan yang omset miliaran. Kalau kita bicara satu poin ini omset, perusahaan kita tutup. Oke? Terus yang kedua, kita punya komunitas blockchain. Komunitas kita sampai saat ini sudah mempunyai 90.000 user. Artinya sudah banyak juga anggota kita yang sudah percaya, yakin, loyal terhadap blockchain. Oke? Di Batam kemarin beberapa teman boleh tanya banyak ya. Waktu itu kita bilang 2024 ini sudah dapat uang lah, ya kan, kemungkinan sudah bisa dijual di market atau 2025. Dia bilang gimana? Nggak usah cepat-cepat Pak, saya nggak penting mau jual cepat, saya yakin harganya akan naik. Saya beli ini untuk simpan tuh anak cucu, anak saya, bukan untuk saya. Artinya kita sudah punya komunitas, kita sudah punya orang-orang percaya kepada kita, sehingga koin ini akan ketika masuk market nggak akan langsung drop habis. Itu kelebihan kita. Yang ketiga, kita punya project real ke depannya. Oke? Project real kita salah satunya seperti apa? Saya kasih contoh satu, saya bocorkan satu rahasia. Di sini, tadi saya dulu ada yang suka main apa? Game. Skater ya? Ada yang main di sini pernah main? Saya Pak. Ada ini. Domino Hackland katanya kan? Itu koin-koinnya itu kencang nggak perputarannya? Saya tanya. Kencang Pak. Kencang kan? So simple. Bagaimana cara membuat sebuah token naik? Ketika token sudah masuk market, ya, ketika saya punya ICO di sini, saya pun dapat dana besar ini, karena saya banyak jual nih. Saya bikin lagi seperti domino, salah satunya. Game-nya ini memakai si token. Naik nggak harga token saya? Simple kan? Ini baru satu project loh, belum lagi project lainnya. Ya, so sangat simple. Jadi makanya mengapa sekarang bisnis digital itu cepat dapat uang, karena begitulah permainan digital. Pakainya cuma akal. Ya. Oke, sekian dari jawaban dari saya Pak. Apakah cukup terima? Ada pertanyaan lain lagi? Oke, ada pertanyaan lain? Pada waktu satu tahun. Iya, terus member itu nggak ngerti masalah itu. Apa member berapa? Tetap, hadiah itu tetap. Karena sudah beli 800, foto 800.000 walaupun kedaluarsa, tetap itu hak Anda. Hadiah itu tetap ada sesuai antrian. Tetapi yang 800.000-nya jangan dibiarkan kedaluarsa. Caranya gimana? Diubah ke si poin, nanti bisa ikut undian. Mana tahu dapat mobil, ya kan? Atau bisa jadi ini bukan ke sini, ini kan pakai J-Poker, ya kan?
bisa. Jadi ini makanya orang yang belanja si token bisa si voucher, bisa 50% pakai si voucher. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi juga supaya kalian cepat terima hadiah. Mengapa? Si token ini di pre-ICO kan pakai si voucher nih. Kita nggak jual, perusahaan ngambil uang. Kita keluarkan 2 juta untuk member. Oke? Di ronde kedua nanti, ini baru ronde pertama kan baru mulai bulan depan ya. Ketika nanti mulai ronde kedua, si voucher itu sudah habis. Ketika si voucher habis, orang akan benci voucher nggak? Beli om. Akan. Hadiahnya siapa yang terima? Member. Kalian, kita. So teman-teman, perusahaan di sini Goten, kita punya sistem. Mungkin banyak yang nggak percaya, tapi kita tidak ada untung sebesar pun. Mengapa? Yang kita cari bukan keuntungan uang kalian, yang kita cari database. Ibu ada pakai WhatsApp? Oke. Semua pakai WhatsApp ya? Bayar nggak? Nggak bayar. Cuma pakai internet aja, betul? Betul. Ya. Tetapi mengapa bos Facebook mau beli WhatsApp senilai miliaran US dollar? Karena apa? Tahu? Database. Karena WhatsApp sudah mempunyai ratusan juta pelanggan, ada miliaran pelanggan di dalamnya. Database itu mahal, jadi perusahaan yang kita cari juga database. Simple. Saya bilang tahun depan saya mau buka foodblog di sini. Terima check voucher. Kalian senang? Nah. Kok perusahaan senang nggak? Senang juga. Apa? Karena sudah ada database pelanggan. Jadilah inilah suatu konsep yang amanah, di mana member beruntung dapat hadiah, bisa pakai check vouchernya belanja, perusahaan juga punya bisnisnya. Betul nggak? Kenapa perusahaan buka bisnisnya di sini? Buka foodcourt. Karena kita sudah punya 5.000 member di sini. Member kita belanja sama kita pakai si voucher. Artinya laris nggak? Laris. Teman-teman member senang nggak bisa check vouchernya bisa pakai? Senang. Dapat hadiah lagi, tambah senang. Win-win solution, semua disenangkan. Itulah konsep bisnisnya sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan lagi ya? Nah, kita kasih ya, tambahan. Ya. Terus kan ikutnya 2 akun, ya udah. Mau dijadikan itu namanya berapa? Caranya gimana? Tinggal 1275 kali 2. Ya. Maksudnya mau ambil 2 lot. Ini punya 2 voucher ya? Ya, kalau dia sudah punya voucher, 2 akun, ya sih. ya kan kalau dia sudah punya sudah punya voucher, ya vouchernya nggak usah. Berarti satu lotnya itu cuma bayar tinggal tambah beli sigol. Ada sigol nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada sigol, beli sigolnya 1275 untuk satu lot. Berarti kalau dikali 2 berarti 2.550.000. Dapat 2 lot, 1 aja loh. Jadi ketika di sini kalau ibu bapak tambah lagi 2.550.000, bapak ada 2 hadiah tunggu ke depan. Pertama dari sigol, dari yang kemarin tetap sigol bantuan UMKM-nya, ya itu bisa sampai 100 juta hadiahnya. Yang kedua bapak bisa menunggu si token ini masuk exchange dan harganya naik. Jadi ada 2 potensi keuntungan di masa depannya. Gitu. Terakhir Pak. Terakhir apa satu ya? Bapak ada pertanyaan lagi? Ya, Kami? pokoknya kan kalau tidak ada transparansi atau lebih sulitnya itu kan masih digunakan. Ya. Transparansi itu sangat penting. Kepercayaan itu sangat penting. Tapi sudah dijelaskan dengan sangat dan juga. Nah, pertanyaan yang terakhir itu jaminan tentang donasi yang sudah masuk. Iya, karena tadi kalau beli satu lot, ya. Oh, si token ini. Oke. Ya jaminannya dalam token. Token itulah yang kalian pegang. Kalau dalam jaminan perjanjian atau apa itu nggak ada Pak. Lisensinya Pak. Nggak ada. Lisensi maksudnya? Istilahnya apa ya? Kami itu kan kalau tidak sesama member tujuannya kan bebas juga.
jaminan umpamanya ada kasus ya, ada kasus yang seperti tadi diminta uangnya kan seperti itu. Dengan itu di dalam perjanjian kemungkinan kalau saya melakukan itu dalam limit tentang waktu berapa tahun baru bisa terrealisasi seperti itu kan. Kalau saya timbul angan-angan kan seperti itu. Angan-angan orang jahat. Jadi gini Pak, si token ini seperti ini. Kita punya target listrik dipakai 2024, tapi kembali lagi ini target. Makanya saya kembali tadi saya bilang, kalau leader-leader yang menjadi di lapangan dengan kepastian, tolong minta maaf. Itu salah. Tidak ada bisnis di dunia ini yang 100% aman. Bisnis apa yang pasti aman? Semua ada resiko, semua tidak ada jaminan. So kita mati aja pasti mati. Ya nggak tahu kapan. Betul nggak? Ya. Jadi teman-teman, makanya saya bilang tadi, kalau mau silakan pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Jangan pakai untuk besok mau beli untuk makan nih. Kesini jangan bahaya. Ya. Jangan pakai uang panas. Dikasih batu es ya biar dingin ya. Jadi beli simpanlah aset, belilah C voucher baik untuk bantuan UMKM, baik tertarik untuk kenaikan aset ini dengan uang dingin. Jangan uang panas. Makanya saya tadi sangat menyesal ya, dan saya juga saya mewakili deh leader-leader yang bersalah kepada Anda. Kalau ada yang bersalah minta maaf, tetapi tidak dibenarkan baik dalam hukum bisnis maupun hukum agama. Dilarang kita menjanjikan sesuatu yang pasti, karena semua bisnis itu pasti ada risiko. Itu sudah dijelaskan dalam hukum agama juga. Ya. Saya rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada abang gantian kita, Pak Isma.